Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bincang-Bincang Wong Nom. Bincang-Bincang Wong Nom merupakan program bincang-bincang yang akan menghadirkan tema-tema yang menarik, ya, yang segmentatif, baik itu segmentasi pelajar, segmentasi mahasiswa, ataupun segmentasi secara umum. Dan nanti di bincang-bincang Wong Nom ini akan dihadirkan segmentasi tersebut, yaitu segmentasi pelajar, mahasiswa, dan juga pemuda secara umum, dan akan membahas fakta-fakta yang saat ini sedang tren, ya. Baik, pada kesempatan kali ini bincang-bincang Wong Nom menghadirkan, di sini sudah hadir para mahasiswa yang berasal dari komunitas Tunas Cendekiawan Muslim, TCM, ya. Saya langsung saja berkenalan dan menyapa. Di sini ada Mas Tio. Iya, sehat Mas Tio? Alhamdulillah, amin. Ya. Di sini ada Bang Nofri. Sehat Bang Nofri? Alhamdulillah. Nah, ini ketua TCM-nya nih, Tunas Cendekiawan Muslimnya. Dan di sini ada Kang Bagas ya dipanggilnya ya? Iya. Nah, Kang Bagas. Saya biasanya dipanggilnya Kang Bagas. Kang Bagas karena beliau ini dari asli Banten. Iya, saya asli Banten soalnya. Kalau Bang Nofri ini adalah dari Padang ya. Betul. Nah, Mas Tio ini asli sini tapi keluarga Jawa. Iya, betul. Masya Allah. Banten. Iya, lahir di sini. Banten tapi keluarga Jawa ya. Iya, Masya Allah. Baik, sahabat Wong Nom yang mata Allah Subhanahu wa taala, pada bincang-bincang segmentasi mahasiswa ini saya akan menamakan program bincang-bincang Wong Nom mahasiswa ini adalah dengan nama iPhone. Nah, itu ide politik negara. Berat kan, sahabat Wong Nom? Tapi tenang saja, pembahasannya kita nggak perlu berat-berat karena memang kita akan membahas relate kekinian, ya, dan juga tentang mahasiswa juga, ya, di kalangan mahasiswa. Baik, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan komunitas Tunas Cendekiawan Muslim, ya. Ini ada Mas Tio, Bang Nofri, dan Kang Bagas. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, dengan teman-teman TCM ini, ya, dalam program iPhone Ide Politik Negara ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa sekali, yaitu Islam kafah. Kenapa ini dibahas, ya, sahabat Wong Nom juga perlu diketahui atau perlu mengetahui bersama, karena memang Islam ini dikenal di tengah-tengah masyarakat itu adalah hanya sebatas agama, begitu ya, sebatas yang mengajarkan ibadah-ibadah mahdoh saja, begitu ya. Nah, di sini, ya, baik ke Mas Tio, Bang Nofri atau Kang Bagas, tentu di kalangan mahasiswa pun demikian. Makanya di kalangan mahasiswa itu ada yang beranggapan kalau sudah sholat, ya, apalagi nanti bulan Ramadan puasa, sudahlah, Islam saya sudah penuh. Nah, dari Mas Tio sendiri, bagaimana tanggapan Mas Tio terhadap teman-teman kita yang mahasiswa notabene, gitu ya, yang mereka menganggap bahwa, ya, gue udah sholat, gue sudah puasa dan bayar zakat juga, bahkan gue udah haji, karena hajinya sejak umur 2 tahun. Ya, jadi sehingga ini menganggap sudah pernah. Menurut Mas Tio, seperti apa pandangan mahasiswa seperti itu? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya kita nganggap kalau misalnya Islam itu udah lengkap cuma karena udah sholat doang, atau udah bayar zakat atau haji doang gitu ya, itu kurang. Karena Islam yang sebenarnya kafah itu tadi yang dibilangnya, yaitu semuanya mencakup seluruh kehidupan, maupun dari kehidupan kita bersama manusia, terus hubungan kita terhadap diri sendiri, dan ya sudah pasti dengan ya yang mau kuasa gitu ya, dengan Allah juga gitu. Jadi ada 3 tuh di situ, hablum minanas, hablum minallah, sama hablum minafsi gitu kan. Jadi itu baru yang secara kafahnya. Jadi kalau misalnya kita nganggep Islam itu cuma dari sholatnya aja, itu kurang. Memang benar itu kewajiban, itu memang agak boleh ditinggalin gitu. Cuman itu nggak cukup gitu loh. Jadi tidak lengkap seperti itu. Nggak lengkap. Tapi gitu. Ini ada mahasiswa yang beranggapan bahwa
bahwa ini udah sholat, udah zakat, Iya. udah bayar zakat, udah puasa. Nah, Mas Tio sendiri terhadap mahasiswa tersebut begitu, apakah dia memang apa ya benar nggak begitu? Maksudnya dia bisa sampai bertemu pendapat kayak gitu tuh Oh, kenapa? iya. Kira-kira menurut Mas Tio? Saya kira sih kurang tepat ya gitu. Kurang. Ya mungkin dia lahir dari yang apa ya, yang bukan paham agama juga gitu ya. Dia juga belum ngaji pertama kan gitu kan. Iya. Kita kan ya harus ini juga ya, mengkorek juga gitu. Kita harus mencari nih sebenarnya Islam tuh yang bener kayak gimana sih gitu. Jadi nggak asal-asalan. Oh iya. Ya gimana ya? Kita bantah sekali melihat fenomena sekarang ini banyak apa ya, banyak kasus kejahatan misalnya. Kasus kenakalan pada remaja gitu kan. Iya, iya. Yang dimana itu kan berarti mereka kalau mau ngapa-ngapain nggak ngeliat dulu Islamnya gimana nih, boleh gak sama Islam? Nah gitu loh. Jadi memang keterbatasan pemahaman kali ya. Iya, kekurangan memang mafhum. pemahamannya taunya Islam itu agama ibadah gitu ya. Iya, Oke. betul. Dari Bang Nofri sendiri nih ya, ini mohon maaf sahabat Monom ini berurutan. Kenapa? Karena iPhone-nya satu gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya gitu ya. Baik, Bang Nofri. Tadi dari Mas Tio gitu ya, bahwasanya mahasiswa itu menganggap Islam itu sebuah agama dan mencukupkan diri begitu. Ketika sudah sholat, sudah bayar zakat, bahkan berhaji begitu ya, ya sudahlah Islam gua sempurna dong, mau ngapain lagi kan gitu. Nah dari Bang Nofri sendiri, bagaimana pandangannya terhadap mahasiswa tersebut? Ya izin ya Tata. Untuk di kehidupan mahasiswa hari ini ya, menganggap bahwa ketika udah ibadah, udah sholat, zakat, puasa, bahkan haji, itu udah cukup gitu, udah dikatakan udah sempurna, udah ya nggak perlu lagi lah yang lain gitu, ini udah cukup. Nah, ngelihat fenomena ini sebenarnya saya pribadi berpendapat ya, ini terjadi karena memang telah dari kecil kita tuh memang dihadapkan dengan itu saja gitu. Jadi ketika bahasnya agama, ya identiknya hanya dengan sholat, zakat, puasa, dan haji saja gitu. Padahal sebenarnya Islam itu lebih dari itu gitu. Ditambah dengan arus kehidupan hari ini, memang tidak di masa Islam tuh diadopsi dalam kehidupan gitu. Ini Kak, saya menitik beratkannya di bagian pendidikan, memang pendidikan. Oh, iya. Pendidikan di mana mestinya yang diadopsi dahulu gitu kan oleh pada masa Islam Jaya dulunya gitu kan, yang mengatur semua lini kehidupan, bukan hanya ibadah. Dan hari ini itu tidak ada gitu. Jadi kita Tidak tersampaikan ke mahasiswa. benar, kita tuh lagi hidup di masa-masanya memang ketika bicara Islam tuh seolah-olah mestinya di masjid aja gitu. Jadi Islam bukan arus utama gitu. Jadi kenapa muncullah mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran bahwa ya ketika berislam cukup dengan ibadah saja, karena memang dari kecil dia udah diajarkan Islam hanya itu gitu, hanya Islam hanya itu. Seperti kata Mas Tio tadi ya, biasanya itu adalah keterbatasan pemahaman. Pemahaman itu terbatas karena berasal dari pihak yang terbatas juga ya, bisa jadi Benar, gitu ya. iya. Dan akhirnya Islam itu terdistorsi ya, Betul. yang hanya sebatas itu. Nah dari Kang Baga sendiri ya, ini kalau Mas Tio adalah karena kekurang pahaman atau minimnya pemahaman mahasiswa tersebut. Nah kalau Bang Nofri tadi bahwasanya ya yang tersampaikan oleh mahasiswa malah tidak Islam secara menyeluruh ya, sehingga nganggapnya adalah sudah cukup lah ya gitu. Dan Islam itu ya udahlah cukup di masjid aja, sholat atau ngaji-ngaji. Nah dari Kang Baga sendiri, nah lebih-lebih asli Wong Banten nih di sini ya, yang melihat fenomena ini boleh di apa namanya digabungkan, dicampurkan dengan fenomena di kampung, desa ya, melihat Islam itu dipandang seperti apa. Silakan Kang Baga. Ya, jadi nggak heran ya kalau mahasiswa sekarang orientasinya itu bukan kepada Islam gitu loh. Ya. Ya karena saya sendiri saja hidup berislam itu diajarinya dulu sewaktu kecil tuh ya cuma sholat, puasa, zakat gitu loh. Pun di kehidupan bermasyarakat juga begitu gitu. Oh gitu. Iya, Di jadi- keluarga diajarkan demikian, Nah. di masyarakat pun demikian. Iya. Oh Terus ya. bukan cuma di masyarakat dong, di pendidikannya juga masalahnya. Di lembaga pendidikan? Di Oh, di sekolah-sekolah kan. sekolah-sekolah. Ya kayak dulu waktu masih sekolah ya, SD, SMP, SMA belajar agama cuma 2 jam.
Oh 2 jam. Ya gimana? Oh iyalah. Mau Saya juga 2 jam lah. Oh kayak sholat saya nggak pernah dapat. Iya. Betul. Jadi belajar agama cuma 2 jam gitu. Terus yang diajarin juga cuma puasa, sholat, zakat, Toharo, ya. Taharoh juga. Jadi Iya. cuma di ranah-ranah situ aja gitu loh. Terus udah gitu kalau di kehidupan mahasiswa ya, apalagi yang mahasiswanya oriented ya, yang pokoknya lulus cepet, itulah gitu bahasanya. Jadi kayak gitu tuh mengganggu jalan dia gitu loh. Oh, gitu. Karena memperlambat ininya. Ada yang sebagian begitu. Iya betul. Berarti artinya bahwa ini adalah memang sudah menjadi pemahaman mahasiswa di kalangan mahasiswa ya, dia hidup di keluarga yang memang bukan minimalisir bahasanya ya, tidak secara menyeluruh mengenal Islam, dimasakkan demikian, dan di lembaga pendidikan pun demikian. Nah, jadi coba dari Kang Bagas deh ya, dari Kang Bagas. Kalau umpamanya ada yang komentar ya, mahasiswa katakanlah, iyalah lo wajar aja nggak mengenal Islam secara menyeluruh kan gitu loh, nggak pesantren, sekolahnya kan sekolah umum. Nah kalau pesantren pasti lengkap lah mendapatkan Islam secara menyeluruh lah ya gitu. Nah menurut Kang Bagas bagaimana coba? Atau mungkin Kang Bagas pernah pesantren, jangan-jangan ini anak santri kan? Silakan coba. Oke, izin jawab ya. Kebetulan karena saya itu alumni pondok. Nah tuh kan, anak santri gini-gini nih. Jadi memang sebetulnya diajarkan ya, cuma emang tidak full gitu. Nggak semua itu dipelajari gitu loh. Dan itu juga tergantung si santrinya. Ada yang emang santri yang emang dia niat buat belajar itu memperdalam ilmu agamanya, emang ada santri yang sekedar ngikut arus gitu loh. Iya. Karena memang di dalam di pesantren itu ya, itu luar biasa sekali cara pengajarannya ya. Karena kitab Toharo saja itu diperdalam betul banget gitu loh. Perdalam betul banget. Sampai ada ya istilahnya ada yang nyoret itu artinya dijabar-jarin, dimaknain gitu ya. Itu perdalam banget. Nah, sehingga bisa jadi bab-bab selanjutnya seperti muamalah atau siasi dan sebagainya itu nggak keburu begitu ya. Mungkin ke sana ya arahnya Kang Bagas ya. Iya. Betul. Dan itu Kang Bagas nggak dapetin tentang muamalah, transaksi jual beli ketika di pesantren. Enggak. Oh belum, baik. Nah dari Bang Nofri sendiri, ya tadi saya sampaikan bahwa ya itu tadi di pesantren itu sangat detail sekali ya. Kitab Toharo saja itu sampai ngelotok itu, benar-benar gerakan sholat aja itu benar-benar tuh dibahas ya, kitab gundulnya ya dibaca. Nah menurut Bang Nofri sendiri bahasanya? Apakah itu cukupkah begitu atau saya beranggapan kayaknya kalau untuk SMP ya, apalagi SMP, SMA pun kayaknya belum sampai kepada kitab jual beli deh, apalagi siasi politik. Nah menurut Bang Novi kalimat itu tepat enggak kira-kira begitu tuh? Kalau umpamanya untuk SMP, SMA gitu kan, untuk bab-bab seperti itu belum cukup lah ya gitu. Nantilah kalau kuliah udah cukup toharo sama ibadah aja. Nah menurut Bang Novi gimana pandangannya? Iya, Sat. Kalau untuk di pesantren kalau saya ngelihatnya juga kan ada teman-teman juga tuh yang lulusan dari pesantren gitu kan, lanjut ke kuliah umum gitu kan. Jadi kita bisa nanya-nanya, cerita juga kan. Jadi memang di pesantren tuh diajarkan lebih dalam. Cuman lebih dalamnya ini keumuman yang saya dapati teman-teman tuh cerita ya yang kita misalkan pelajari tentang ibadah di sekolah. Nah, di pesantren itu ibadah tadi itu memang betul didalami banget gitu. Didalami, jadi waktu yang ada untuk santri ini nyantri di pesantren itu habisnya untuk mendalami yang itu tadi, ibadah lagi sebenarnya gitu, yang berkaitan sama individu saja gitu. Kalau untuk muamalah, jual beli, apalagi ekonomi, kemudian siasi atau politiknya, bukannya nggak kepelajaran karena udah ngedalamin yang sifatnya ibadah tadi, jadi nggak keburu gitu waktunya. Itu aja udah lama ya. Bener. Jadi luar biasa. Pantesan kalau umpamanya jebolan pesantren gitu ya, ngelotok banget kalau tentang masalah ibadah
ya toharo gitu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, ke Mas Tio. Mas Tio, tadi udah dibahas ya banyak hal dan Mas Tio udah menjawab bahwasanya pandangan Mas Tio sendiri terhadap mahasiswa yang memang hanya mengetahui Islam sekedar agama karena pemahaman yang terbatas begitu ya. Nah, lantas sebenarnya ya Islam itu sendiri gitu ya, kan kafah katanya menyeluruh. Betul. Menyeluruh. Nah, menurut Mas Tio yang kata-kata menyeluruh itu apa, lengkap, Islam lengkap itu seperti apa gitu maksudnya? Oh iya, gitu ya. Izin ya Ustaz ya. Ya. Iya, kalau misalnya dikata soal menyeluruh ya atau kafah, sebenarnya itu ya kita tuh nggak boleh ngambil setengah-setengahnya aja. Sekarang kan kita paham ya, sejak kecil tuh kita SD, SMP, kuliah, SMA, kuliah gitu ya. Kok ngerasa kayak Islam tuh jauh banget dari kita gitu ya, kayak dipisah gitu. Ini mah agama, ini mah hidup gitu loh. Jadi gitu, ya. jadi ada sekularisme di sana, kayak dipisah-pisahin. Istilah sekularisme ya, Iya, memisahkan agama dengan kehidupan. betul. Seharusnya kan ya Islam tuh menjadi kesatuan juga dalam hidup juga kita gitu. Jadi nggak dipisah-pisahin. Jadi ya kalau kita misalnya mau bersosial, mau belajar, mau berekonomi, mau berpolitik, apapun itu kegiatan manusiawinya atau duniawinya, ya harus menunjuk lagi pada Islam gitu seharusnya. Jadi apapun itu persoalan dunia itu kembali kepada Iya Islam. betul. Itu baru secara kan kafah kan menurut semua tuh. Jadi nggak ada yang terlewat pun. Gitu. Iya, ya, luar biasa sekali. Iya. Ya, baik, ini memang menjadi perhatian penting ya. Saya di bincang-bincang Wonom ini kenapa menghadirkan mahasiswa ya, sahabat Wonom, agar kita mengetahui pandangan mahasiswa terhadap Islam itu seperti apa. Itu sih sebenarnya tujuannya ke sana gitu ya. Nah, Bang Nofri, tadi Mas Tio sudah menyampaikan bahwasanya segala hal persoalan kehidupan gitu ya, itu adalah kembali kepada Islam. Emang Islam tuh ada apa aja emangnya? Apakah ya tadi yang disebutkan yang kita bahas itu hanya sekedar agama ibadah seperti sholat, puasa, zakat? Atau Islam itu seperti apa? Kalau emang ya menyeluruh lengkap itu dari pandangan mahasiswa sendiri, gimana? Untuk Islam yang menyeluruh ya, kita bisa ngelihat dari hal kecil aja. Untuk dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ada diajarkan dalam Islam itu. Untuk hal sekecil itu aja Islam ngajarin gitu. Untuk yang ya biasa bahasanya remeh-temeh gitu kan. Iya. Islam ngajarin gitu. Iya. Apalagi cakupannya lebih dari itu gitu. Iya. Mengatur hubungan sama manusia. Aktivitas yang lebih besar lagi berekonomi. gitu ya. Itu sudah pasti akan diajarkan. Untuk hal kecil diajarkan, masa yang besar enggak gitu kan. Iya, betul. Karena itu yang bakal kita temui dalam kehidupan gitu. Betul. Nah, namun sayangnya yang demikian itu tidak didapatkan oleh mahasiswa hari ini gitu. Iya. Tidak didapatkan. Jadi seolah-olah ketika kita bicara bahwa di Islam tuh ngajarin politik juga, Islam juga membahas tentang ekonomi juga gitu kan. Seolah-olah itu hal yang baru dikatakan bahwa ya nggak pernah diajarkan, ya memang nggak didapatkan dari kecil gitu. Makanya ketika ada pembahasan Islam secara menyeluruh, ya yang tergambar di mahasiswa ya sekedar ibadah doang, ibadah dan mendalami terkait ibadah itu gitu. Iya. Padahal Islam yang menyeluruh tadi mengatur semua lingkup kehidupan manusia gitu. Dari mulai hablum minallah, Iya benar, ada hablum minallah, kemudian hablum minan nas, iya. dan binafsi. Iya. Kalau yang binafsi itu kan terkait akhlak dan ibadah, itu binafsi. Yang minallahnya terkait akidah. Yang penting banget itu mesti diajarkan karena dari situlah nanti bakal kebentuknya seseorang tadi, seorang mahasiswa tadi lah, kalau kita bahas mahasiswa akan bentuk dari situ. Kemudian untuk hablum minan nasnya itu lebih banyak lagi karena dalam kehidupan kita itu memang akan banyak waktu kita berinteraksi dengan manusia lain. Maka banyak persentase ajaran Islam tuh malahan terkait dengan muamalah ini gitu ya. Nah, tapi sayangnya itu tidak didapatkan gitu. Tidak didapatkan. Didapatkan tapi sedikit, bahkan tidak didapatkan. Benar, Gitu ya, iya. Ya, yang lebih mirisnya seolah-olah dikaburkan itu. Dikaburkan. Ya, siapa nih yang mengaburkan gitu Ya kan? Allah ya Robi. Agak ditutupi gitu, ini Iya, nggak boleh iya. dipelajari gitu kan. Allah alam atau mungkin Makanya tadi yang disebut Bang Nofri bahwasanya Islam itu tidak sempurna karena distorsi ya. Benar, Malah diganti dengan ajaran lain. benar ya. Campur aduk kali ya. Ya, maybe. Oh iya, gimana Kang Bagas? Coba Kang Bagas. Jadi Islam tuh memang
Emang sangat miris ya di kalangan mahasiswa ya. Ini sahabat Wong Nam yang masih mahasiswa, kalian perlu simak ini karena memang mungkin bisa jadi yang sahabat Wong Nam juga baru tahu ya Islam itu menyeluruh ya gitu. Nah dari Kang Bagas sendiri ya, apa pandangan Kang Bagas ketika kita mendapatkan persoalan nih ya, tadi sudah dijelaskan hablum minallah, hablum minan nafs ya. Kalau minallah itu kan tentang ibadah ya, hubungan kita dengan Allah SWT kayak sholat, puasa, zakat gitu ya. Kalau hablum minan nafs itu adalah tentang akhlak, berpakaian, makan, minumnya ya. Nah kalau hablum minan nas ya gitu ya. Nah bagaimana pandangan Kang Bagas sendiri terhadap orang-orang khususnya mahasiswa yang ketika berinteraksi melakukan aktivitas sering tidak menggunakan hukum Islam, tidak menggunakan tidak memecahkan masalahnya dengan Islam. Nah, pandangan Kang Bagas sendiri bagaimana itu? Pandangan saya terhadap orang-orang kayak gitu ya, termasuknya keliru ya, karena dia kan Muslim, dia kan orang Islam, ya sejatinya memang orang Islam tuh ya harus kembali kepada Islam gitu. Ya. Jadi ya kalau dia berinteraksi kepada masyarakat misalnya gitu ya. Iya, kalau tidak berdasarkan Islam ya rugi sih nantinya. Karena tidak sesuai dengan Islam nantinya. Kan dan bisa jadi nggak selesai masalahnya ya. Iya, jadi Jadi memang kalau umpamanya itu tidak menggunakan Islam, maka masalah itu justru malah nggak selesaikan, gitu ya. Nah biasanya masyarakat sekitar atau mungkin Kang Bagas lah yang melihat mahasiswa itu, misal saja katakan tentang ekonomi gitu ya. Nah kalau memang ya tidak tersampaikan ekonomi Islam, karena kan Islam itu mengatur tentang ekonomi juga ya. Nah pakai ekonomi apa kira-kira kan dia nggak paham tuh tentang perekonomian. Nah yang Kang Bagas ketahui itu ekonomi apa yang dia pakai, yang masyarakat umum pakai. Kalau ya saat ini ya yang ekonomi yang dipakai di masyarakat itu makanya yang saya pelajari ya ekonomi kapitalisme. Kapitalisme. Iya. Ini sahabat Wong Nam mungkin baru tahu ada apa aja kapitalisme? Kapitalisme, sosialisme, dan satu lagi ada ekonomi Islam. Islam itu sendiri ya. Ya. Gak ada ekonomi yang selain Islam. Jangan beranggapan Islam itu cuma sebuah agama. Gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sebuah ideologi. Gitu ideologi. Jadi emang ini kebanyakan yang mengenali Islam itu adalah sebuah agama. Ya karena memang stereotip ya di masyarakat kan juga stereotipnya Islam itu cuma agama gitu. Padahal Islam itu di kehidupan sehari-hari itu lebih dari itu gitu, bukan cuma sekedar agama doang. Begitu. Berarti kalau gitu Islam tadi disebut kapitalisme, sosialisme, dan juga Islam itu sendiri. Kapitalisme, sosialisme ini kan sebuah ideologi ya. Berarti Islam itu ideologi. Memang seharusnya begitu. Ideologi begitu ya. Baik. Coba Bang Nofri, kalau begitu berarti di dunia ini ada berapa ideologi sebenarnya? Dari pandangan mahasiswa sendiri ada berapa ideologi di dunia ini kira-kira? Untuk ideologi ya, kalau bahasannya ideologi itu kan mesti ada ide dasar dan ada penerapannya, metode penerapannya. Jadi sesuatu dikatakan ideologi harus memenuhi dua itu. Ada ide dasar yang menghujam dan menghasilkan aturan atau metode penerapannya. Nah, sepenglihatan saya ya, ideologi di dunia ini ya apapun negaranya ya, cuman 3 itu tadi yang udah dibilang sama Kang Bagas, ada kapitalisme, ada sosialisme, dan ada Islam. Jadi Islam adalah ideologi. Karena ketika bahas Islam dalam sudut pandang ekonomi, adanya ekonomi Islam, nah itulah tadi ideologi itu mesti ada aturan menyeluruh tentang kehidupan gitu. Maka kalau dikatakan ideologi harus ada itu gitu. Islam ada itu, makanya Islam dikatakan ideologi. Untuk ideologi kapitalisme sendiri yang secara umum hari ini gitu ya, kapital tuh kan lebih ke ininya ya. Kenapa dikatakan kapitalisme?
Karena yang dominan dari ideologi ini di bagian ekonominya, Ekonomi. kapital gitu kan, pemilik modal gitu. Oh pantesan siapa aja yang punya modal ya dia berkuasa. Benar, Oh. tidak ada batasan. Iya. Sebenarnya asasnya sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan gitu. Fasludin anil Anil haya, haya. pemisahan agama dan dari kehidupan. Oh gitu. Betul. Terus, Kemudian yang kedua ada ideologi sosialis ya, sosialis identik dengan ya komunis gitu yang mengajarkan bahwa harus ya sama rata sama rasa gitu. Jadi semua tuh negara yang punya standar ngatur disamaratakan semua gitu. Jadi tidak ada istilahnya orang tuh boleh memiliki harta berlebih, aset pribadi, harus dikelola negara. Jadi rakyat ini dipaksa harus sama gitu. Jadi maka di situ akan muncul nanti orang-orang yang males-malesan gitu, karena ketika dia males pun ya dia akan gitu juga gitu dibanding dengan orang yang rajin juga gitu kan. Ada lagi ideologi Islam yang ketiga. Islam mengatur juga terkait tentang ekonomi tadi ya yang dibahas juga, bahwa Islam sesuai gitu kan, memang dengan defaultnya manusia yang telah Allah turunkan gitu. Kalau memang mau lagi mengambil ideologi Islam ini ya insya Allah bakal masalah-masalah yang ada bakal terselesaikan gitu. Ini artinya ideologi Islam. Apa untuk orang Islam saja begitu? Kan namanya juga ideologi Islam. Apa namanya? Pemecahan masalahnya bagi orang Islam saja begitu atau pandangan Bang Nofri gimana? Kalau ideologi Islam itu kan di-spill juga oleh Allah kan untuk rahmatan lil alamin ya, untuk seluruh alam gitu, bukan rahmatan lil muslimin. Ya. Artinya bukan untuk Ya, orang muslim orang aja muslim gitu. aja, ya, Benar. Iya, benar. Untuk alamin, arti alamin itu bukan hanya manusia sebenarnya. Alam semesta. Juga mengatur tumbuh-tumbuhan, Tumbuhan, alam semesta. betul. Ya semuanya diatur gitu. Memang Allah tahu gitu. Allah tahu, Allah yang menciptakan, pasti Allah menurunkan guidance-nya juga gitu kan. Iya, iya, Maka iya, betul. penting harus kembali lagi kepada Islam, karena Islam adalah ideologi yang bisa memecahkan seluruh problematika yang ada. Iya. Kenapa dikatakan bisa memecahkan seluruh problematika yang ada? Karena memang Allah yang nurunkan Islam ini gitu kan, Iya. melalui Rasul utusannya gitu kan. Jadi Allah tahu untuk seluruh ciptaannya diaturnya pakai apa gitu, karena Allah yang buat gitu. Iya, ya lucu juga sih emang. Bener. Mau yang ngebuat Allah, masa Allah nggak ngerti yang dibuat ya? Iya. Kebutuhan yang dibuat apa gitu kan? Saya biasanya menganalogikannya gini nih, analogi. Maksudnya kayaknya hafal ya analogi saya. Karena sering muncul tentang apa tuh? Laptop gitu kan? Masa manusia bikin laptop itu nggak ada aturan? Pasti ada dong buku manualnya kan, manual book gitu kan? Nah, manual book itu kan dibuat agar laptop itu bisa berfungsi ya dengan baik, bisa digunakan ya. Dan manual book itu kan bukan berarti ketika mengikuti manual book tersebut laptop jadi rusak, nggak mungkin dong. Masa iya manusia bikin laptop dan dia bikin tata aturan untuk laptop juga, tapi untuk merusak laptopnya nggak mungkin kan? Maka Allah pun menciptakan manusia, ya manusia ini ya tadi yang disampaikan Bang Nofri, bahwasanya bukan hanya Muslim saja, tapi manusia secara umum. Tentu dengan aturannya sebagai manusianya kan gitu kan. Betul. Maka nggak mungkin Allah tuh merusak begitu ya aturan itu. Nah dari Mas Tio ya, Mas Tio sendiri, bagaimana pandangan terhadap orang, kan tadi Bang Nofri menyampaikan bahwa Islam tuh mengatur segala kehidupan, bukan segala kehidupan, maksudnya mengatur kehidupan manusia ya. Saya juga tadi spill bahwasanya nggak mungkin dong sang pencipta membuat manual book, tapi manual book itu mencelakakan makhluknya, mencelakakan yang diciptakannya. Nah dari Mas Tio sendiri, bagaimana tanggapan Mas Tio terhadap ya mahasiswa atau mungkin masyarakat secara umum? Islam itu membatasi. Islam itu tidak luas, tidak memberikan keleluasan kepada kita untuk melakukan aktivitas. Padahal Islam sendiri itu adalah rahmat. Nah ini yang salah kaprah nih, rahmatan lil alaminnya. Ya yang penting kan kita udah ibadah begitu. Nah bagaimana pandangan Mas Tio terhadap bahwa Islam itu mengekang dan sebagainya? Coba Mas Tio.
Oke, ini pertanyaan bagus juga sih ya, unik gitu. Jadi kalau misalnya kita masih nganggap atau orang luar di luar sana masih nganggap kalau misalnya peraturan Islam itu mengekang atau menghalangi gitu ya, sebenarnya itu kurang tepat. Ya. Karena ya sebenarnya hukum Islam itu ya sebenarnya melindungi kita dari segala macam bahaya gitu ya. Kan kita kadang suka nggak tahu ya diri kita tuh sebenarnya gimana sih. Kadang sulit untuk memahami diri sendiri gitu ya. Dan dengan area syariat Islam ini justru ya Allah tuh melindungi, memberikan koridor mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Justru harusnya kalau misalnya dengan area syariat Islam itu makin kreatif. Berarti orang yang masih terhalang dengan syariat Islam berarti nggak kreatif. Nggak kreatif. Iya, karena kan pada sejarahnya juga kan banyak banget tuh seniman-seniman Islam yang bagus juga gitu, yang jago juga kan. Kayak bikin kaligrafi misalnya, atau seniman-seniman bangunan arsitektur masjid gitu ya, yang pada zaman itu kan bagus. Itu kan indah-indah ya. Iya, Islam tuh nggak ngarang seni sebenarnya. Cuman manusianya aja yang kadang suka apa ya, melewati batas lah gitu, Stan. Allah itu Iya. suka keindahan. Benar. Dan suka sama orang yang indah. Indah, betul sekali. Iya, iya. Jadi ya Maha Indah itu dia pemilik Maha Indah, maka itu Allah sebenarnya. Iya betul. Ini Al-Quran itu sendiri ya. Iya betul. Oh, ini ada apa istilah menarik ya dari Mas Tio sendiri. Kalau ada yang merasa Islam tuh membuat kita terkekang, Iya. dikit-dikit dosa, dikit salah, berarti nggak kreatif. Nggak kreatif justru. Betul. Iya. Karena Islam itu sebenarnya menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Betul. Dan bahkan banyak cara. Benar. Ini saya teringat juga dengan saya ini istilah saya sendiri. Allah itu kan memberikan fasilitas semuanya. Iya betul. Tapi kok ada orang yang menganggap bahwa dirinya masih kurang, ngeluh terus ya. Berarti kan manusia itu kan tidak memahami apa-apa sih yang dia dapatkan ya. Iya, betul. Nah, berarti kalau gitu Mas Tio, Islam itu berarti setuju dong kalau Islam itu adalah penyelesai masalah, problem solving. Iya, setuju sekali. Setuju sekali Iya. ya. Artinya menyelesaikan masalah umat Islam doang? Enggak. Semua Kenapa? manusia. Karena itu tadi ya, kan Islam diturunkan rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi nggak cuman umat muslimnya aja yang diselamatin. Itu tapi semua manusianya, yang bukan non muslim maupun apapun itu, makhluk hidup juga seperti hewan dan tumbuhan gitu ya. Karena kan ya Allah kan nggak cuma bikin manusia doang ya. Kan bikin dunia juga nih. Betul. Seluruhnya gitu kan. Pasti kan ada aturan nih ya, gimana cara kita ngelolanya, gimana cara kita merawatnya gitu kan. Jadi kan nggak sembarangan dibikin, udah pasti sangat problem solving gitu ya. Jadi nggak sembarangan kok Allah bikin peraturan. Artinya Allah tuh memberikan membuat peraturan bukan untuk manusia tapi alam semesta dan alam semesta dan kehidupan ya. Pantas aja Allah itu apa ya pernah menyampaikan ya dalam Al-Qur'an itu ya sebenarnya doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasadabat dinas. Oh pantesan kerusakan itu gara-gara manusia Manusia itu sendiri justru. Allah itu udah dikasih fasilitas, tuh dikasih keindahan berupa gunung, hutan, sungai ya. Kemarin saya habis jalan-jalan dari menikmati ciptaan Allah sungai. Masya Allah, tadabbur alam ya. Tadabbur alam. Ya. Artinya bahwa itu Allah sudah memberikan fasilitas ya. Sudah. Dan kalau itu fasilitas itu rusak berarti ya Manusianya sebenarnya yang rusak. Iya ya. Terakhir Mas Tio deh. Kalau gitu Islam tuh problem solving. Boleh nggak kalau ada masalah kehidupan ngambilnya bukan dari Islam? Sebenarnya bukan nggak boleh, cuman kurang tepat aja. Kenapa kalau ada Islam yang lebih baik, kenapa ngambil yang lain gitu kan? Harus. Kenapa ada Islam? Kenapa ada peraturan Islam ini lebih baik diambil? Kenapa kami masih milih yang lain? Gitu. Baik, berarti Gitu. untuk mahasiswa deh, untuk mahasiswa, mahasiswa ajakannya ya, kayak gimana? gitu. Untuk mahasiswa gitu untuk ya. bahwasanya menganggap Islam itu ada problem solving. Gitu. Dari ajakan Mas Tio sendiri deh. Nah ini sesi terakhir sebenarnya. Sahabat Onam, ini sesi terakhir dari Mas Tio sendiri untuk mengajak sahabat-sahabat mahasiswa di sana ya di agen program iPhone ini. Bagaimana dari kata-kata Mas Tio sendiri untuk supaya mahasiswa menganggap Islam itu adalah bukan sekedar agama ibadah gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya mahasiswa kebanyakan ini masih nganggap kalau misalnya Islam itu sebatas mengatur ibadah saja gitu ya. Ya coba deh diubah lagi pola pikirnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai Islam sebagai jalan hidup gitu ya, pasti ada aja masalahnya gitu. Pasti ada aja mentoknya gitu loh. Kayak kita tuh pasti nggak sanggup lah dengan adanya peraturan selain Islam gitu ya. Karena dengan Islam ini ya pasti semua masalah bisa terselesaikan gitu. Iya. Karena memang itu sudah fitrahnya Allah tuh membentuk kita dengan peraturan yang Ia buat gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak selesai gitu, nggak mungkin gagal gitu.
kalau Maka misalnya kembalilah ke Islam. kembalilah ke Islam karena Islam rahmatil alamin gitu ya, semua untuk seluruh semesta alam dan nggak mungkin ada yang tersisa ditinggalin gitu ya. Jadi coba deh kalau misalnya segala sesuatu mau ngapa-ngapain, mau berkegiatan, mau belajar, mau apapun itu bentuknya, selama masih pakai peraturan yang lain atau enggak pola pikir yang selain Islam, coba deh diganti lagi ke Islam gitu. Baik, terima kasih Mas Tio. Iya, Yes, untuk Bang Nofri. Bang Nofri, kita sudah clear tadi pembahasannya bahwasanya Islam itu sebuah ideologi gitu ya, yang dimana ide dasar yang menghasilkan sebuah pemikiran dan peraturan, bahkan perubahan perilaku manusia. Ya, bahkan kalau boleh saya ambil istilahnya adalah, berarti kalau ada yang pengen ngaku-ngaku ideologi, bikin dong sebuah peraturan sendiri, jangan kolaborasi dari ideologi lain gitu ya. Jangan lebih begitu kan gitu. Baik, ke Bang Nofri ya, ke Bang Nofri. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Tio luar biasa faktanya. Berarti kalau gitu Islam itu problem solving. Coba apa itu Islam problem solving gitu. Iya, Ustaz. Jadi Islam tuh solve-nya dari problem ya. Jadi dengan ngambil Islam pasti yang diselesaikan tuh akarnya, akar masalahnya. Kalau tidak dengan Islam, ya teman-teman bisa ngeliat faktanya gitu, banyak kerusakan yang terjadi. Yang diselesaikan tuh bukan akarnya gitu. Maka ketika akarnya nggak terselesaikan, maka masalah itu akan bisa jadi muncul lagi, dan faktanya memang muncul lagi, dan bahkan lebih parahnya ya muncul masalah baru karena tidak ke akarnya diselesaikan. Maka memang Islam ini telah luar biasa Allah turunkan sebagai pemecah masalah, semua masalah yang ada di kehidupan ini gitu ya. Luar biasa. Jadi artinya bahwa memang kalau ada persoalan dalam kehidupan, ya solusinya Islam lah ya. Iya. Karena Islam itu adalah menyeluruh, bukan hanya untuk Muslim, bahkan bukan untuk manusia, alam semesta, kehidupan pun itu terselesaikan. Betul. Nah, dari Kang Bagas sendiri yang terakhir. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Bang Nofri gitu lah, problem solving berarti pemecah masalah semuanya. Nah faktanya memang sekarang ya mahasiswa mungkin ya atau masyarakat secara umum itu ada yang ketika ada masalah ya, biasanya masalah individu pribadi atau masalah bermasalah ke tengah-tengah masyarakat lah ya, bahkan bernegara, itu bukan dari Islam pemecahan masalah. Nah, gimana pandangan dari Kang Bagas sendiri sebagai seorang mahasiswa? Oke, jadi masyarakat yang tidak menyelesaikan masalahnya dengan Islam tuh sebaiknya ya mulailah kembali kepada Islam, karena karena cuma Islam yang mampu menyelesaikan problematika umat gitu loh. Nah, kayak contohnya kayak belum lama ini kan kita kejadian kayak sengketa PIK 2 ya. Oh iya, lagi rame itu. Padahal kan udah berbulan-bulan sebelum PIK itu ada kasus rempang. Nah kan itu kan hal yang sama sebenarnya. Oh iya. Reklamasi kan, pembebasan lahan gitu. Cuma karena tidak diselesaikan dengan Islam akhirnya nggak tuntas gitu loh. Islam mengatur tentang lahan juga. Iya ada. Masya Allah, ini luar biasa. Dan terus ada lagi ya kasus pergaulan bebas ya, makin hari makin ya makin liar lah gitu. Oh, makin semrawut. Nanti kan di Februari kan nanti kita akan menghadapi Valentine. Nah, iya, isu Valentine ya. Ya udah pastilah ya alat kontrasepsi dijual bebas. Perjualbelikan bebas ya. Bahkan beli coklat itu hadiahnya adalah iya, kayak gitu. alat kontrasepsi kondom itu ya. Ya Allah. Terus, ini gara-gara Islam tidak, ini karena masyarakat tidak menyelesaikan masalahnya dengan Islam gitu. Gitu. Iya. Ada fakta lain mungkin Kang Bagas yang bisa Kang Bagas ungkapkan. Ya faktanya kriminalitas yang semakin hari ya kita ngeliatnya semakin gitu loh. Iya. Dulu itu saya ngeliat berita tuh kalau kriminalitas itu pasti jauh dari kota saya gitu misalnya jauh dari saya, tapi sekarang kalau ngeliat berita gitu kayak ini ada kasus tapi cuma beda kota sama saya, itu rasanya wah berarti kriminalitas semakin hari sudah semakin luar biasa gitu. Berapa KM45? Waduh. Ya pembunuhan itu ya. Iya. Oh di sini juga nih yang sahabat Wongdom kalau di daerah Waringin Kurung itu kemarin begal ada. Iya, itu kan rawan sekali ya. Sebenarnya bukan begal,
orang yang membegal itu kan ada persoalan ekonomi bisa jadi ya. Bisa jadi. Ekonomi karena tidak tidak diatur oleh Islam. Wah, semerawut ya kalau gitu ya. Baik itu. Ada yang terakhir kamu guys? Cukup sih. Ya itu ya. Nah, baik. Ya, terima kasih pada teman-teman mahasiswa ya. Ini terungkap sekali ya sahabat Wongnom bahwasanya Islam itu benar-benar kafah gitu ya. Kafah itu artinya apa? Menyeluruh, lengkap. Karena Allah SWT pun meminta kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jadi, hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ini udah nyuruh Allah itu. Artinya apa? Kita harus mempelajari Islam secara menyeluruh ya, dari mulai hablum minallah, hablum minannas, hablum minannafs sendiri gitu ya. Nah, ini harus apa namanya? Harus secara kafah. Ya mungkin insyaallah di bincang-bincang Wongnom ini saya akan membahas di segmentasi lain ya tentunya ya, untuk membahas secara detail Islam kafah begitu ya. Yang jelas adalah bahwa dari teman-teman mahasiswa ini sudah mengungkapkan Islam itu bukan sekedar agama, tapi Islam itu adalah mabda, ideologi ya, ideologi yang memang setara, bukan setara lah ya, sama dengan ideologi kapitalisme, sosialisme gitu ya, yang maksudnya adalah sama-sama ideologinya. Maka dari itulah Islam itu memang pemecah segala persoalan. Masalah ini ada di hadapan di hadapan kita ya, buku Islam kafah yang mudah-mudahan nanti kita bahas ya sahabat Wongnom di lain waktu. Terima kasih pada teman-teman komunitas Tunas Cendekiawan Muslim ya. Kalau diundang di bincang Wongnom mudah-mudahan bisa hadir ya nanti ya. Kita akan bahas kekinian mahasiswa, atau sahabat Wongnom bisa menyampaikan di di IG kami ya, sahabat Wongnom atau Wongnom, IG Wongnom atau YouTube. Nanti ini disiarkan di YouTube, ditayangkan di YouTube. Boleh ingin membahas apa, segmentasi mahasiswa, atau membahas tentang apa, insya Allah kita akan bahas di bincang-bincang Wongnom. Terima kasih Mas Tio, Bang Nofri, Kang Bagas, selalu berjuang untuk Islam ya. Rubah pandangan masyarakat tentang mahasiswa, bahwasanya mahasiswa itu adalah yang bisa membangun negara, membangun bangsa, membangun harkat martabat masyarakat atau manusia dengan Islam. Sekian dari saya, sahabat Wongnom sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di bincang-bincang Wongnom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.